Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari yang indah ini? Tentunya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam berkat anugerah Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas dan memulai seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini, kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan di dalam program motivasi pagi saat ini terambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita sering membuat perencanaan mengenai hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, yang tak jarang menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, apakah rencana yang kita buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa betul rencana-rencana ini untuk kemuliaan Tuhan? Atau malah sebaliknya, menjadi kepentingan diri sendiri di dalam dunia ini? Memang membutuhkan perenungan dalam diri kita dengan Tuhan untuk mengetahui hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara mengenai suatu perencanaan yang pada umumnya dibuat oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya. Karena setiap orang yang ingin berhasil dan jauh dari kegagalan, manusia juga tidak bergerak dengan insting, namun akal budi dan pikiran, sehingga membutuhkan perencanaan hidup. Oleh karena itu, secara praktis bagian ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sekaligus mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya yang sudah kita ketahui, namun sering sekali kita lupakan dan kita abaikan, yaitu bahwa hidup kita ini tidak sepenuhnya berada dalam kontrol kita, di dalam kekuasaan kita, khususnya masa depan. Sahabat motivasi pagi, dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hingga hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Yakobus mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi ketika Tuhan tidak dilibatkan dalam perencanaan hidup kita? Pesan Tuhan pagi hari ini adalah yang pertama, ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, maka rencana kehidupan kita akan sia-sia. Tuhan tidak melarang kita untuk membuat sebuah perencanaan. Malah itu lebih bagus membuat perencanaan jauh-jauh hari. Namun dalam diri seseorang timbul kesombongan ketika mempunyai pengalaman berdagang yang berhasil atau aktivitas yang lain yang berhasil,
Jadi apapun yang direncanakannya pasti menurutnya itu akan berhasil. Pengalaman itu membuat seseorang semakin angkuh atau sombong dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam rencananya. Kesombongan dari para pedagang ini meliputi 3 hal, sebagaimana yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini. Pertama, akan kehidupan hari ini, besok, dan setahun. Kedua, akan pilihan hari ini atau besok kita akan pergi, tinggal setahun berdagang. Kata atau ini menggambarkan bahwa apa yang direncanakannya dilaksanakan hari ini ataupun hari besok, menunjukkan kesombongan dalam kebebasan mereka atas pilihan hidup. Dan yang ketiga, akan kemampuan berdagang dan mendapat untung. Selain itu, kesombongan ini juga didorong dengan kecintaan akan dunia ini yang memotivasi seseorang untuk tidak memikirkan Allah atau melibatkan Allah dalam perencanaan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah rencana? Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa sering sekali motivasi kita salah dalam membuat rencana, baik dalam usaha maupun dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis dan sebagainya. Sering kita memasukkan agenda pribadi kita dan kita tidak meminta tuntunan Tuhan dan menganggap diri kita sudah tahu segala-galanya. Sebagai orang percaya, kita perlu mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan hidup kita, karena Dialah yang memiliki kehidupan ini. Amin. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan, yang menjadi pesan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini, masih banyak orang mempertimbangkan Tuhan sebagai solusi untuk masalah perencanaannya. Ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Yesus Kristus, Yakobus mengajarkan bagaimana kita harus membuat perencanaan dalam hidup dengan mengatakan, jika Tuhan menghendaki dan jika kita masih hidup, saya akan melakukan hal ini dan itu. Kata-kata ini tidak boleh diartikan bahwa kita hanya berpangku tangan tanpa mengerjakan sesuatu atau merencanakan sesuatu. Kata akan merupakan kata yang mengacu pada sesuatu yang akan datang atau dalam konteks ini perencanaan. Penekanan Yakobus di sini adalah penyerahan total hidup kita kepada kehendak Tuhan. Selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup. Dalam pengertian yang lain, kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang dikehendaki Tuhan dan bukan mengikuti keinginan diri sendiri. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, Yakobus mengatakan bahwa seseorang dapat memiliki rencana dalam kehidupannya, namun sesungguhnya rencana yang terbaik itu adalah rencana Tuhan. Segala rencana menjadi sia-sia ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh saja memiliki rencana yang luar biasa dan besar, tapi kembali lagi, serahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kehendak Tuhan, dan berdoalah. Jika Tuhan menghendaki, saya akan melakukannya. Ketika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, sesungguhnya kita telah bersikap congkak dan sombong. Bukankah hidup kita hanya sebentar jika dibandingkan dengan kekekalan? Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Bahkan Yakobus mengibaratkan hidup kita di dunia seperti uap yang hanya kelihatan sebentar lalu langsung lenyap. Sahabatku di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya jangan lagi meragukan kuasa Tuhan. Kita serahkan semua kepadanya rencana kita, bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Rencana Tuhan mungkin akan membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Rencana Tuhan mungkin akan membuat kita harus banyak berkorban.
Tapi yakinlah dan percayalah bahwa rencana Tuhan itu selalu memiliki akhir yang indah dan luar biasa, dan itu untuk kebaikan kita. Saat ini kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, tetapi pada saatnya nanti kita akan mengerti. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang berkata kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Artinya, dalam setiap perencanaan kita harus menekankan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap perencanaan kita. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita. Saudaraku di dalam Tuhan, pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pagi hari ini adalah libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, supaya kita tidak salah melangkah. Ayat 16 sampai ayat 17. Sahabat-sahabat yang diberkati Yesus, ketika manusia sudah berada pada puncak kesuksesannya, ia cenderung menganggap segala sesuatu menjadi mudah dan dapat ia kerjakan. Apalagi yang hidup bergelimang harta lebih mudah untuk membuat perencanaan-perencanaan yang besar dan sangat menguntungkan baginya. Bukan hanya dalam hal duniawi, dalam hal yang rohani pun manusia dapat dengan mudah membuat rencana jika ada sokongan materi atau dana yang kuat. Tetapi Yakobus mengingatkan kembali kepada kita, jangan bermegah dalam kecongkakan. Semua kemegahan yang membawa manusia menjadi sombong adalah salah. Membuat perencanaan yang baik memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena kita adalah hamba-Nya yang merencanakan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini untuk mensukseskan rencana Tuhan yang kekal bagi hidup kita. Yakobus menegaskan kembali, ketika memahami kebenaran namun tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jika kita tahu sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan, maka kita harus mengerjakannya dengan tulus dan tidak menghindarinya. Peduli dengan semua sekeliling kita, bahkan merencanakan dan melakukan segala yang baik di hadapan Tuhan dengan tulus, bukan membiarkan atau menghindarinya, karena jika demikian kita akan berdosa. Dapat disimpulkan bahwa Yakobus menuliskan nasihat ini untuk memperingatkan praktek umum para pedagang secara umum, bahkan juga setiap kita manusia yang selalu mengira mereka mampu mengatur di hidupnya sendiri, mengatur jalan hidupannya sendiri, dengan menunjukkan bahwa hidup mereka sangat singkat dan tidak berdaya. Mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Allah yang berdaulat penuh di dunia ini, Yakobus menegaskan bahwa sikap yang demikian adalah berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melibatkan Tuhan yang tidak terbatas itu di dalam seluruh aspek hidup kita. Tujuannya bukanlah mengejar target-target pribadi, melainkan untuk menikmati hidup bersama Sang Pencipta. Kita harus mengkomunikasikan hal-hal yang kita rencanakan. Komunikasi kita lakukan dengan bertanya pada Allah dan terbuka menerima semua kemungkinan jawaban dari Tuhan atas segala pergumulan kita. Dalam mengawali seluruh aspek kehidupan kita di sepanjang hari, baiklah kita membuat perencanaan, tapi jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena manusia hanya merencanakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jangan melupakan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Paulus kepada kita pada pagi hari ini, yaitu tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri, berserah pada kehendak Tuhan. Jangan congkak dan peduli pada pekerjaan yang baik. Karena itu, libatkan Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana kita, baik pribadi, keluarga, dan gereja, agar Tuhan menolong, menopang, serta membimbing kita semua untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Para sahabat, motivasi pagi yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sudah sampai kepada kita hari ini. Mari jangan puas hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tapi jadilah pelaku-pelaku firman dalam hidupmu. Firman Tuhan pagi hari menegaskan bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Mari kita kerjakan,
Dalam setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita sepanjang hari ini, kita libatkan Tuhan. Dengan cara kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita melalui setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Jangan lupa libatkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan menikmati pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.